Harga minyak dunia naik di Senin pagi waktu Asia di tengah kekhawatiran berlanjutnya gangguan pasokan akibat perang Amerika, Israel dengan Iran yang mengganggu pengiriman dari wilayah produsen utama di Timur Tengah. Keinformasi komoditas harga minyak dunia naik di awal pekan di tengah konflik Timur Tengah yang semakin memanas. Harga emas melemah di atas 1% terbebani penguatan indeks dolar Amerika Serikat, sementara harga batu bara naik di akhir pekan lalu, namun dalam sepekan harga masih terpangkas di 4,14%. Harga minyak dunia naik di Senin pagi waktu Asia di tengah kekhawatiran berlanjutnya gangguan pasokan akibat perang Amerika, Israel dengan Iran yang mengganggu pengiriman dari wilayah produsen utama di Timur Tengah. Melansir Reuters, minyak mentah Brent naik 1,6% di 110,74 dolar Amerika per barel. Minyak mentah WTI Amerika bertambah 0,6% di 112,25 dolar Amerika per barel. Sebelumnya di akhir perdagangan Kamis pekan lalu sebelum libur Good Friday, WTI melonjak lebih dari 11% dan Brent hampir 8%. Harga emas dunia melemah lebih dari 1% di Senin pagi tertekan penguatan dolar Amerika Serikat dan memudarnya ekspektasi penurunan suku bunga oleh Bank Sentral Amerika. Selain itu, tekanan terjadi seiring naiknya imbal hasil obligasi pemerintah Amerika tenor 10 tahun. Di sisi lain, Presiden Amerika Donald Trump kembali meningkatkan tensi geopolitik dengan mengancam Iran agar segera membuka Selat Hormuz. Melansir Reuters, harga emas spot tercatat turun 1,2% di 4.620,68 dolar Amerika per troy ounce. Dikutip dari Bloomberg, harga batu bara di penutupan Kamis jelang libur panjang pekan lalu di pasar IC Newcastle untuk kontrak pengiriman Mei ditutup di 37,9 dolar Amerika per ton, naik 0,51%. Kenaikan ini datang usai harga batu bara turun 2 hari beruntun hampir 5%. Koreksi dalam tersebut membuat harga batu bara turun secara mingguan 4,14%. Perdagangan minggu lalu hanya berlangsung 4 hari karena libur perayaan Jumat Agung. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 0,46% di level 111,08 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,93% di 17.059 dolar Amerika per metrik ton. Emas menguat di 0,15% di 4.686 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO menguat di 0,41% di 4.866 ringgit Malaysia per tonnya. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa. Tidak hanya indeks harga saham gabungan yaitu tukar rupiah cenderung melemah di perdagangan awal pekan dan kembali bergerak di atas level 17 ribuan per dolar Amerika. Dikutip dari RTI hingga Senin siang tadi, rupiah melemah di 0,34% di 17.018 per dolar Amerika, di mana sebelumnya rupiah dibuka stagnan di 16.990 per dolar Amerika di Senin pagi tadi, di mana secara intraday rupiah sempat melemah ke 17.044 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika tercatat menguat di 0,22%, sudah kembali di atas level 100-an, tepatnya di 100,248 di Senin pagi tadi. Dolar Amerika bergerak di zona hijau menunjukkan investor masih memburu saat pelaku pasar mencermati perkembangan terbaru konflik Iran. Fokus utama investor tertuju pada tengah terbaru dari Presiden Amerika Donald Trump terkait pembukaan kembali Selat Hormuz. Sementara di sisi lain pelaku pasar juga masih kebingungan dan khawatir dengan pernyataan Presiden Trump yang berubah-ubah terkait perang Israel, Amerika, dan Iran di Timur Tengah. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 17.043 rupiah. Update jelang penutupan, pasca penutupan, pelemahan terpangkas ke 0,32% ke 17.014 rupiah per dolar Amerika. Kemudian terhadap euro di 19.622 rupiah, pound sterling di 22.523 rupiah dan yen Jepang di 106,76 rupiah.
Ke informasi emiten pemirsa, di mana PT Kimia Farma Persero Tbk atau KAF masih membukukan kerugian di sepanjang tahun buku 2025. Meski demikian, perusahaan berhasil memangkas catatan rugi 60,23% dibandingkan tahun sebelumnya. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Kimia Farma Tbk KF mencatat rugi bersih 334,93 miliar rupiah di 2025. Posisi rugi relatif susut 60,23% dari posisi tahun sebelumnya yang mencatatkan rugi di 842,27 miliar rupiah. Sementara penjualan neto perseroan tercatat sebesar 9,22 triliun rupiah di 2025, menyusut 7,2% dibandingkan dengan penjualan neto tahun sebelumnya di 9,93 triliun rupiah. Kontribusi terbesar pendapatan masih berasal dari penjualan obat etikal ke pihak ketiga sebesar 2,43 triliun rupiah, diikuti jasa klinik, laboratorium, dan alat kesehatan sebesar 1,47 triliun rupiah. Sementara segmen obat over the counter, OTC, dan kosmetik menyumbang 1,4 triliun rupiah, serta obat generik 1,09 triliun rupiah. Di tengah raihan pendapatan, beban pokok penjualan perseroan di 2025 mencapai 6,15 triliun rupiah, turun 11,91% dibandingkan beban 2024 di 6,99 triliun rupiah. Sehingga laba kotor meningkat menjadi 3,06 triliun rupiah di 2025 dari sebelumnya di 2,94 triliun rupiah di 2024. Pada neraca keuangan perseroan, total aset tercatat di 14,18 triliun rupiah, turun dari 14,92 triliun rupiah di 2024. Liabilitas relatif stabil di 11,44 triliun rupiah dari 11,49 triliun rupiah. Sementara ekuitas menurun menjadi 2,73 triliun rupiah dari sebelumnya di 3,42 triliun rupiah. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Dan pemirsa, di tengah rilis kinerja KAF di sepanjang tahun 2025 masih mencatatkan rugi meskipun terpangkas secara teknikal. Hari ini KAF juga cenderung bergerak di zona merah, bahkan intraday hari ini sempat ke 450 dari catatan kami dari RTI. Ini juga merupakan level intraday terendah secara year to date pemirsa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham KAF mulai dari pembukaan pada sesi pertama dan penutupan di akhir pekan lalu, dan update nanti beberapa menit jelang penutupan sesi kedua hari ini. Di perdagangan akhir pekan lalu di 2 April, saham KAF ditutup di level 462. Pembukaan pada pagi tadi dibuka stagnan di 462, kemudian melemah ke 452. 30 menit pasca pembukaan. Pada pukul 10, penguatan terbatas masih berada di zona merah di 462, dan pada pukul 11, tekanan kembali berlanjut ke 450. Pada penutupan sesi pertama siang tadi, masih di zona merah, memangkas pelemahan ke 454, dan pembukaan sesi kedua kembali tertekan ke 452. Saat ini berada di level 450 intraday terendah di hari ini, dan juga dalam beberapa bulan terakhir melemah di 2,60%. Kita akan coba lihat pemirsa ke grafis selanjutnya pergerakan saham KAF dalam beberapa bulan terakhir. Ya, tampaknya lebih cenderung tertekan. Di perdagangan awal November, saham KAF masih diperdagangkan di level 600. Desember mengalami tekanan yang cukup dalam ke 500-an. Januari mencoba untuk bangkit ke 560. Februari, Maret lebih cenderung mengalami tekanan yang cukup dalam, bahkan sempat ke level 460 dan juga 450-an. Dan secara year to date, tampaknya ini juga merupakan salah satu level terendahnya, karena dalam 1 tahun terakhir sempat melemah di April tahun lalu ke 346. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, kita akan coba lihat dari PER, PBV, kemudian juga beberapa indikator lainnya. Ya, dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Dari posisi PER-nya minus di 7,54 kali, PSR di 0,27 kali, PBV berada di kisaran 0,88 kali, dan PCFR berada di kisaran 10,78 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.